Ini sampai itu kan enggak banyak bayi itu banyak bayi untuk dia untuk produksi lah Bunga Zoom ya sekalian ini otomatis ini udah wangi kasturi, wangi kasturi, bunga bangkai. Buka dalam waktu ya betul. Tuh. Ya, ada semua ada semua waktunya iya, tadi itu juga. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Selamat datang di acara ngabuburit. Ya.
kekecilan kedinginan, besaran kepanasan. Oke, nah acara ngabuburit ini sebenarnya cara ini tidak seimbang. Jadi saya sama Pak Ipa itu modalnya itu sama-sama 25 juta. Misalkan 25 juta, saya sama. Ketika nanti kami untung, Bapak Ibu pun otomatis akan untung. Ketika nanti kami rugi, Bapak Ibu pun nanti akan otomatis rugi juga. Yang perlu saya jelaskan di sini, ya, 1 bulan ke depan itu kita akan berdagang. Berdagang ya, juga kalimatnya itu berdagang. Apapun yang kita dagangkan pasti ada potensi profit dan ada potensi loss, kan begitu. Nah, dan yang perlu saya jelaskan di sini, kita kan tipe-tipe kan beda-beda. Setiap orang itu tipenya beda. Ada yang tipenya itu yang investor, ada tipenya yang memang pebisnis, dagang setiap hari. Ada yang tipenya memang tidak berani mengambil resiko. Ada yang orang memang misalnya dia seorang karyawan, dia mengharapkan gaji tiap bulan untuk mengambil resiko untuk yang lain-lain itu tidak kan. Itu saya ingin jelaskan, forex atau trading emas itu kita bisa jadikan kita jadi pedagang atau kita jadi investor. Investor itu membutuhkan modal besar supaya untungnya itu terasa. Sedangkan pedagang bisa dengan modal yang kecil, untungnya lebih terasa, nah, untung. Jadi kalau investasi boleh kalau begitu, waktunya lama, itu kelemahan investasi. Untungnya kecil, tapi aman. Resikonya itu kecil. Tapi kalau pedagang, untungnya besar, modalnya kecil, waktunya cepat, resikonya juga mengikuti. Maka kita harus belajar, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya untuk berinvestasi, boleh, saya bisa ajarkan cara itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau berdagang, bagaimana cara dengan modal yang kecil ini kita itu bisa bertumbuh, modal kita itu bisa berkembang, seperti itu. Gimana caranya? Kita harus mengetahui manajemennya, metode berdagang ini seperti apa yang bagus. Makanya kita harus belajar. Nah, menurut Bapak, bukan pedagang, belum tahu ilmunya. Kira-kira dagangan kita laku nggak? Spekulasi. Kira-kira untung atau rugi? Kemungkinan besarnya trading gitu juga. Kalau kita cuma modal spekulasi, kemungkinan besarnya bakalan rugi. Tapi peluangnya cukup besar. Banyak kelebihan berdagang forex dibandingkan kita kalau berdagang yang populer. Yang konvensional itu banyak kelebihannya. Ya. Contoh. Ini ibu itu ya ada Pak Mega Trader. Coba lihat harga euro sekarang berapa? 1 USD. Apa di 45? Berapa? 45. Harga gold USD sekarang harga 1 troy itu adalah berapa? 1745 USD. Oke, sorry Pak. Jadi untuk ibu yang diperdagangkan di Mega Trader itu adalah harga troy-nya. Maka harga 1 troy-nya adalah 1.745 US dollar. Jadi bisa dirupiahkan aja tuh kalau kita mau rupiah. 3 dikalikan terus dolar rupiah berapa? Ini biar tahu dulu. Nah, kalau kita mau jadi investor, mau invest di emas, ini tinggal dikalikan, berarti ada 1.745 poin.
45 poin. Dikorek satu poinnya itu nilai satuan kan lot, satu lot. Satu lot ini itu artinya kayak ibu mau beli gula kilo minyak kan harga gula sama harga minyak kan beda. Sama juga. Nah, kalau kita mau beli satu lot ini setara, per poinnya ini adalah $100 per poin. Jadi misalnya ibu beli di harga 17,45 satu lot, lalu harga naik ke 46, maka ibu untung $100. Ibu untungnya $100. Misalnya ibu beli di harga 45, lalu ibu jual di harga 46, di 17,46, kan ada selisih 1 poin. Maka kalau ibu belinya satu lot, ibu untungnya $100. Tapi kalau ibu beli misalnya di harga 17,45, tiba-tiba harga turun ke 17,44, ibu ruginya juga $100. Seperti itu. Ini nilai per poinnya. Itu kan soal angka semua sih. Korek dan gol ini adalah kita jual beli itu untungnya itu dari selisih harga jual dan beli. Sama kayak kita di barang bisnis konvensional itu seperti itu. Selisihnya tidak dapat keuntungan. Oke. Jadi 17,45 dikalikan 100 USD ini $100 per berapa? 174.500 USD. Ibu masuk deposit sebesar 174.500 USD atau 1,74 miliar. Harga emasnya 0, baru nilai uang itu habis. Nah, mungkin nggak harga emasnya 0? Nggak mungkin. Jadi kalau memang mau invest, dibandingkan yang fisik, kita beli fisik nih, kilo misalnya, lebih baik di sini investnya. Karena di sini lebih liquid. Liquid itu maksudnya, misalnya ibu punya emas batangan 1 kilo. Pas harga tinggi kemarin, 1 juta per gram. Kira-kira ibu jual toko emas mau beli? Belum tentu mau. Terus selisih harga jual belinya selisihnya berapa puluh ribu? 1 kilo kan terasa juga. Sudah rugi di situ. Dari selisih spreadnya aja tuh, selisih harga jual beli itu kita udah rugi. Belum liquid nggak? Ada yang beli nggak kalau kita jual? Tapi kalau di sini, kapan pun kita jual, langsung dana. 24 jam biasanya sampai Jumat. Nah, seperti ini. Yang penting nanti pilih broker usaha itu yang bagus dan legalitasnya aman. Nah, itu. Ini kalau untuk invest. Nah, kita yang sebagai pedagang yang tidak ada modal 1,8 M, kan itu, malah deposit $1.000, betul kan? 10 juta, apa ini kita? 2 juta udah bisa. Mau trading Riko, ketahanannya nggak sampai ke angka 0, makanya risikonya sangat tinggi. Keuntungannya cukup tinggi juga. Ini untuk tahap awalnya saya ingin berubah mindset, mengisi mindset Bapak Ibu bahwa saya trading itu sama seperti bisnis konvensional. Hitung-hitungannya sama. Jadi kalau ada yang trading yang masih loss terus, coba kesini lagi. Niatnya itu menjadi investor atau menjadi trader pedagang. Nah, gimana caranya modal 1.000 ini supaya tidak habis? Ya, supaya tidak habis. Kita butuh ilmu manajemen. Butuh ilmu money manajemennya harus kuat. Belum lagi ilmu pedagangnya. Jual belinya itu harus kuat. Kapan saatnya beli, kapan saya jual, itu kita harus pelajari. Semua ada ilmunya. Tapi money management ini memastikan modal ibu itu tidak habis. Yang memastikan ibu atau untung itu ilmu
strategi metode pedagangnya. Kapan beli, kapan jual, kapan beli. Itu yang untuk memastikan ibu profit atau loss. Untuk mengamankan modal ibu supaya tidak habis, itu adalah money management yang harus diperbuatkan. Nah, jadi kalau ibu punya modal banyak, trading itu cukup enak sebenarnya. Money manajemennya itu gampang. Apalagi kalau ibu mau investasi itu, investasi saja beli untuk mata, lihat tahun depan, lihat berkala aja. Nah, ada investasi yang waktunya 1 minggu, kan? Pasti ya, beberapa bulan, tahun. Tapi kalau berdagang, ya kalau cepat bisa menit, hitungan menit, hitungan jam, hari, minggu, itu bisa. Terus bagaimana kalau kita tradingnya itu modalnya misalnya kita anggap 5.000, betul kan? Sini 5.000. Lalu di sini ada yang 50.000. Lalu di sini ada yang 500. Ada tipe 3 orang kita di ruangan ini. Ada yang depositnya 5.000, ada yang deposit 50.000, ada yang depositnya 500.000. Gimana cara supaya aman? Maka Bapak Ibu harus menetapkan resiko per sekali transaksi itu mau berapa persen. Kita namanya juga, misalnya kita mau berdagang handphone. Kita ada modal 100 juta. Modal kita ini 100 juta. Harga handphone ini adalah 1 juta. Apakah Bapak langsung membeli 100 handphone? Kan belum tentu. Beli dulu 10, jual dulu 10-nya habis lah. Kejual lah, atau ada yang rusak. Nah itu resiko semua. Sama juga di trading. Modal Bapak misalnya 5.000. Resiko per sekali transaksi itu berapa? Apakah 1%? Apakah 2%? Apakah 5%? Apakah 50%? Apakah 100%? Ibu tinggal pilih. Kalau 1%, artinya ibu memiliki 100 transaksi. Kalau loss 100 kali transaksi itu turun, rugi semua kita berdagang itu. Modal kita habis. Yang 2% 50 kali. Yang 5% 20 kali. Yang 50% 2 kali. Yang 100% cuma 1 kali. Jadi ibu tinggal pilih mau yang mana. Biasanya yang modal semakin besar, investor itu jangka panjang, tiap bulan disiplin. Ya maksimal itu sampai 5% aja. Mungkin di sini ada yang trader kayak misalnya Bro Adil, trading. Coba lihat, selama ini pernah loss nggak misalnya kan? Lossnya gara-gara apa? Mungkin risiko per entry-nya terlalu besar. 20%. 3 kali salah berturut-turut dia tidak bertransaksi, udah habis 60%. Psikologi tidak terganggu. Silahkan ibu udah jualan nih, buka warung kopi. Modal itu udah terkuras 60%. Itu kan kita panik seperti itu. Makanya ini harus diperketat. Nah, misalnya 1%, yang ini yang 5.000 adalah 50 dolar, betul ya? Yang 50.000 berapa nih? 1% dari 500 dolar. 500 dolar. Resiko ini 5 dolar. Ini resiko. Lalu soal reward. Rewardnya juga kita anggap sama. 1:1. Di bisnis konvensional untuk mencari reward 1:1 itu sulit. 1:1 setengahnya sulit. Ibu beli 1 juta nanti, ibu jual 1,5 juta itu sulit. Betul. Di forex itu mudah. Makanya orang banyak berlomba-lomba trading.
1:1/2 ya di konvensional itu sulit. Apalagi yang tipenya harian. Ada, cuman rada-rada sulit. Bapak beli 1 juta, jual 2 juta. Banyak kan? Sulit ya? Ada, itu sulit. Nah, Bapak lihat di sini. Yang ini kalau 2% berarti 100 ya. Yang ini 1000. Yang ini 10. Lalu yang ini 5%. Berarti 500. Betul, kan 250. Yang ini 5%-nya 2.500. Yang ini $25. Lalu ini 2.500. Ini 250 ya. Jadi 2.500. Yang ini 25.000. Yang ini 250. Ini sama ya. 50.000. 500. Nah, Bapak Ibu lihat, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, forex itu adalah high risk, high return, betul kan? Di mana high risk? Coba Bapak Ibu lihat. Kita resikokan $50, profit kita $50. Kita resikokan $500, profit kita potensi $500. Kita resikokan $5, profit kita $5. Itu yang 1:1. Kalau yang 1:1/2 tadi, yang ributnya setengah dari resiko, berarti $50. $5, 520. Jadi jangan terlalu serakah, karena trader itu banyak serakah. Kopi itu serakah, jangan. Bisnis apapun secara jangan serakah. Ya. Nah, ini yang dikatakan high risk, high return. Ini memang betul-betul harus di. Saya sendiri di sini ada setiap hari Selasa sama Rabu bersumpah. Ada itu ibu-ibu, umuran 72 tahun. Maaf kalau bapak, ibu, ini 72 tahun. Berarti kan lebih tua dari ini. Setiap Selasa sama Rabu dan Jumat dia bawa asisten bertiga. Sama kawan yang satu, ya asistennya satu, jadi bertiga. Belanja. Udah hampir 6 sampai 8 bulan ini di sini. Dan sekarang itu akunnya naik. Walaupun kecil karena menggunakan ini. Dia nggak berani resiko yang besar-besar. Seperti itu. Ini belajar itu disiplin. Jadi untuk Bapak Ibu yang trading untuk nanti misalnya coba perhatikan lagi di 1.000 per sekali transaksinya berapa. Dari per sekali transaksinya berapa. Begitu juga nanti pas trading di sini. Nanti Pak Nita akan menginformasikan dari kami. Oh ini kita men-entry, misalnya Euro USD buy. Resikonya sekian, rewardnya sekian, pakai lot 0,1 resiko sekian. Kalau ibu berani mengambil resiko ikut. Kalau bapak ibu tidak berani, jangan ikut. Kecilnya lotnya. Nah, seperti itu. Saya kalau misalnya dari Pak Nita nanti misalnya resikonya misalnya 500.000, oh terlalu besar. Bapak ibu turunkan setengah, berarti 250.000. Rewardnya nanti Pak Nita 500.000 juga. Itu mengikuti ya. Ini harus diulatkan benar-benar. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan. Pada saat kita masuk itu sudah per kali transaksi kita yang mengatur. Makanya ibu nanti untuk awal yang minimal ibu mengerti hitungannya, manajemennya seperti apa, cara pasang stop seperti apa. Mungkin tahap awal kan ibu mengenal dulu ya demo, cara buynya, cara sell-nya, cara pasang stop cara pasang profitnya. Lalu tahap kedua ibu mulai belajar ini satu lot ini nilai profitnya berapa, satu poinnya berapa. Mulai tahu. Tahap ketiga ini mulai manajemen. Nah,
saya resikonya 1% $50, maka saya taruh stop loss di harga berapa? Kalau di laptop itu bisa langsung di otomatis bisa ditarik langsung ada sistem muncul. Kalau di HP itu Bapak harus ini pakai Apple itu bisa ditarik kayak laptop. Jadi tahap awal Ibu tinggal remote-nya kan? Saya sarankan pahami. Oke. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi, Pak? Tidak ada? Contoh kayak yang di sini, Pak. Nah, ini akun saya, ya. Ini start 10.000, 100 juta. Saya menggunakan resiko 5% per sekali transaksi. 10.000 risk per entry 5% atau $500. Lalu saya menggunakan risk rewardnya itu minimal 50% dari risk. Berarti per sekali transaksi minimal reward saya itu adalah $250. Akun ini sudah hampir 2 tahun lebih. Bapak Ibu bisa lihat nih. Yang biru-biru saya profit, yang merah-merah itu loss. Jadi dalam berdagang tidak mungkin Bapak profit semua. Bapak mungkin dalam 10 kali transaksi, 10-nya kok tidak mungkin. Kita pun mau berdagang apapun, dalam es krim, pas tadi hujan, nggak laku, kan rugi. Bulan puasa, misalnya dulu, belum kita jualan siang. Karena yang musuh itu yang berpuasa, nggak bias, gitu. Nah, seperti itu. Tapi bagaimana hasil akhirnya itu kita harus profit. Tujuan bisnisnya seperti itu. Ini 1 bulan. Gimana caranya 1 bulan itu kita profit? Kalau 1 tahun, gimana caranya 1 tahun itu kita harus profit hasil akhirnya. Nah, seperti itu. Ini yang merah-merah loss. Yang biru-biru profit. Ini profitnya 16 juta. Ini profitnya 260-an. Ini lossnya itu 400-an aja, Pak. Kan saya batasi maksimal 500. Ini lossnya 300 saja. Ini lossnya 543, lebih tinggi. Lebih tinggi. Karena lossnya kalau yang 500. Terus, nah ini saya withdraw 2.000. Profit, loss, hasil akhirnya tetap profit, saya withdraw 2.000. Seperti ini. Jadi, kenapa saya harus ambil ya? Supaya Bapak Ibu, ketika loss sekali, jangan galau. Namanya juga pedagang. Kita pakai ini 1% saja. Loss 50. Masih ada 99 kali dulu. Seperti itu. Jangan pakai resiko 50%. 20% ke atas sudah sangat beresiko. Tapi kalau modalnya terlalu kecil, kita bisa start 5 juta. Nggak bisa juga menggunakan resiko kecil. Nggak bisa entry. Lotnya itu nggak nemu ya. Jadi Bapak Ibu bakalan paham. Terus saya entry lagi nih. Terus saya biru-biru. Saya profit, merah, loss. Nah ini ya biru lagi. Terus biru, merah. Ya, profit, loss. Biru lagi. Dan hasil-akhirnya saya depositnya 10.000, withdrawnya sudah 13.900. Dan modal saya sekarang itu masih ada sekitar 9.900-an. Dan saat ini lagi terbuka posisi sell, dan sekarang lagi floating minus, lagi minus 1 jutaan. Dan terbuka posisi yang mencetak.
Seperti itu, Pak. Ini contoh transaksinya. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak Ibu siapkan demonya sama aja problem. Ya, ini akan saya serahkan ke Pak Mitra untuk mencari momen sambil diskusi. Ini lebih banyak kita mencari momen. Kalau untuk kelasnya, nah, ini cuman kuncinya benar-benar. Oke. Nah, ini saya ada buat jadwal untuk selesai lebaran mulai bulan depan, bulan 6 ya. Akhir bulan depan sudah start. Sampai November. Kalau mau ibu, bapak ibu itu ngikutin dari awal sampai akhir sesuai jadwal webinar lewat Zoom via online. Nah, ini anggaran sudah ada. Jadi 1 bulan itu ada 6 kali pertemuan. Nah, ini kelas dasarnya. Pengenalan korek, gold, apa sih itu korek, apa sih itu gold, hitungannya, lalu legalitas bisnisnya. Kan banyak juga tuh penipuan atas penawaran trading. Lalu juga highlight bisnisnya, untungnya itu dari mana sih? Bapak, Mbak, Sen, kalau untung siapa yang ngasih duitnya? Gitu. Dari mana duitnya? Kok bisa untung? Duitnya kok bisa cair ke rekening? Nah, dari mana itu kenalin. Lalu pengenalan MetaTrader-nya aplikasi. Ibu pasti main Facebook, kan harus tahu dulu kalau status gimana, komen status orang seperti apa. Nah, kita harus tahu tuh cara buy di mana, sell di mana. Lalu dasar analisa teknikal, analisa fundamental. Ya. Banyak. Ini kelasnya kita mulai dari sekarang. Tapi sebelum lebaran, ibu mau belajar dasar, silakan ke kantor. Ada saya, ada seperti itu. Kalau tidak sama-sama. Kalau sebenarnya kalau ini kan untuk online, Pak. Untuk yang di luar Pontianak. Nanti yang bisa datang. Kita mendahului paling. Kalau untuk belajar ini, kalau rutin 2 bulan, 3 bulan itu 2 bulan selesai. Apalagi kalau seminggu bisa 2 kali, kan? Itu 1 bulan, 2 bulan selesai. Jadi kalau privat itu ada berapa? Nah, kalau privat ya itu ada minimal depositnya. Ya, 20.000 itu udah bisa privat atau jadwal. Kayak ibu itu dia privat, masuk 20.000 privat. Ya tapi nggak trading dulu, belajar dulu, juga ngerti baru mulai. Jangan sampai belum ngerti udah trading, itu bahaya. Duit udah habis baru belajar, kita udah cun silahkan gitu. Cun luar, itu belajar dulu. Ya kan? Lalu
Ada tipe nasabah itu beberapa tipe. Yang pertama ada duit, itu banyak. Tapi nggak ada waktu buat belajar. Yang pertama, kita tetap nyarankan. Ada yang pertama, udah itu aja. Itu yang kita pahami kasih signal, itu aja. Kita tahu manajemennya. Tugasan aja tahu, manajemennya itu tahu. Itu aja pengen. Ada juga tipe nasabah yang duitnya pas-pasan, yang mau belajar. Itu sulit, karena udah ngerti ini, udah ngerti semua. Kita tetap membutuhkan modal. Apapun bisnisnya, kita butuh modal. Modalnya semakin besar, semakin enak kita menjalankan bisnisnya. Ada tipe nasabah juga sudah menguasai, ya, tapi nggak ada duit. Itu sulit yang tadi ya. Ada juga tipe nasabah yang duit banyak, tapi nggak mau belajar. Duitnya habis-habisan. Itu termasuk trader pedagang yang rugi. Udah habis, baru belajar. Ada juga tipe nasabah yang nggak ada duit, nggak mau belajar. Modalnya pas-pasan gitu. Ya, kumpulin duit itu sebulannya ada lebih 2 juta ya. Kerja lagi, ada lebih dari 5 juta deposit, lagi. Ada yang seperti itu. Itu sangat berat. Itu sangat berat perjuangannya. Saya dulu yang itu. Anak SMA nggak ada duit, tapi pengen trading, pengen hasil makan kita hari-hari dari sini, Pak. Duit itu cukup berat. Jadi saya dulu pas kuliah, dan saya asal dari Aceh. Sehingga diminta orang tua ngirim duit itu 1 juta, 1,5 juta. Di awal bulan saya langsung beli 1-2 dus Indomie. Agar apa? Kalau saya lolos, saya masih makan Indomie. Jadi saya 3 bulan itu makan Indomie, tempe, saus, Indomie, itu saus. Nggak pernah merasakan cuma makan padang sederhana, itu nggak pernah. Zaman itu. Ya. Tapi terus belajar sambil belajar. Tapi kalau bapak ibu yang sudah memiliki uang, tinggal luangkan waktu, siapkan diri untuk belajar. Karena kalau misalnya saya nggak ada batasan umur sih, karena saya sudah sendiri umur ibu-ibu yang umur 20 tahun dia bisa. Seperti itu. Tapi kalau bapak nggak ada waktu untuk belajar, sibuk. Saran saya belajar manajemennya, mengerti bisnis ini seperti apa. Tinggal mengikuti saran dari kita. Pak, baik, itu manajemennya sesuai. Itu saya jamin modal. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Apa? Belum ada? Bos. Nah, kalau tidak ada, langsung aja. Masih ada waktu 1 jam lagi. Saya kasih ke Pak Indra untuk melakukan mencari momen entry. Nah, Ibu ikut aja nanti. Ya. Oke, selamat sore semuanya. Bagian yang nggak seru itu, dia kalau udah bagian yang bikin deg-degan tuh tinggal saya. Kalau bagian jelasin aja dia yang ngambil, bagian yang begini saya dikasih. Kita pakai di akun yang udah kita siapin tuh, saya sekarang lagi pakai biasanya 25 juta jadi 2.500. Terus kalau di jam segini sih yang menarik menurut saya sih ada di antara pound sterling, kalau enggak euro, dan mana?
atau di gold. Nah, kalau yang gold ini agak unik nih, menurut saya. Kalau sepanjang pandemi kemarin dia bahkan bikin high sampai harga 2074 dulu itu high, satu dekade ini tuh high terhigh-nya dia. Sepertinya kali ini dia akan kembali menuju ke high itu lagi. Alasannya yaitu kemarin itu semalam ini ada gerakan ini tadi malam nih. Ini oleh keluarnya data inflasi Amerika. Inflasi Amerika tadi malam tuh cukup tinggi, yaitu 2,6%. Inflasi dia kali ini 2,6%, sudah melewati ambang batas inflasi yang disepakati oleh bank sentralnya itu 2%. Nah, kalau kondisi lagi bagus, 2,6% itu bagus. Tapi karena sekarang ternyata kondisinya masih fase pandemi, lalu kemudian bank sentralnya bilang suku bunga mereka tuh tetap akan di 0,25% hingga tahun 2023. Ini jadi menyulitkan warga Amerika. Artinya dengan angka 2,6%, itu harga barang lagi naik 2,6%. Dari bulan ke bulan harga barang naik 2,6%. Kalau itu terus, warga Amerika tuh punya masalah dengan pemenuhan kebutuhannya sendiri, kemampuan belanja mereka akan turun, atau saat ini nilai value of money-nya di Amerika tuh lagi turun, harganya lagi luar biasa tinggi. Sementara pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain untuk bantu warganya. Ya ini problemnya ya, mereka kemarin barusan mengeluarkan stimulus terbesar mereka yaitu 1,9 triliun. Saya ngiri loh dengan stimulus itu sebenarnya, karena setiap warga negara mereka itu per kepala keluarga itu akan dapat cek senilai 1.400 US dollar. Saya ngiri soalnya waktu pemerintah kita ngasih BLT nggak kebagian gitu. Yang cuma 600.000 aja nggak kebagian. Sekarang Amerika kasih 1.400, saya nggak kebagian juga. Coba ya jadi warga negara Amerika. 1.400 dolar Pak. Kan bisa 1.000-nya ke JK ya nggak? Kita putar. Makanya BLT di Indonesia nggak pernah bisa besar. Karena warga negara yang biasanya pikirannya begitu, kalau dikasih 14 juta, 10 juta diputer nih kayaknya. 4 juta aja dipakai. Nah, jadi dengan asumsi itu berarti inflasi itu akan menurunkan value-nya dolar. Kalau value dolar itu turun, investor itu cenderung akan kembali ke pola pikir zaman dahulu, yaitu mengamankan, melindungi nilai uang dari inflasi dengan menggunakan emas. Jadi emas nanti akan cenderung jadi daya tarik lagi. Jadi saya niatnya sih mau ambil posisi buy di gold lagi nih, sepanjang bulan ini kayaknya lebih menarik pegang gold lagi. Terus kalau kita lihat di daily-nya tuh, ini kalau secara teknikal nih, ini ada satu pola gitu ya yang lazim dipakai itu kalau saya tarik dari seluruh begini, terus kita bikin begini, itu ada pola tuh namanya itu double bottom. Jadi, pasar itu akhirnya udah setuju ini harga bottom, harga termurahnya gold di kisaran ini, di kisaran 1.600-an, di 1674 ya. Ya di 1677 itu udah jadi harga paling rendah dia, dan kalau dia bisa ngelewatin area batas ini, batas yang di atas di 1758, kalau dia bisa lewat itu potensinya setinggi teori ini Pak, teori ini nanti pindah ke atas dia. Nah, dia punya potensi sampai 1845, sementara harga sekarang lagi 1740 ke 1845. Itu udah 100-an poin ya. 100-an poin kalau kita pakai satu lot. Itu 10.000 dolar itu Pak. Kalau kita pakai 0,1 itu udah 1.000 sendiri. Jadi ini menurut saya lagi ada peluang cukup bagus. Terus kalau boleh bilang kalau pasar ini lagi ngasih kesempatan untuk bapak ibu sekalian yang belum mulai, justru karena dia kasih momentum. Biasanya sih kalau orang mulai dia lagi sideways, harganya lagi bolak-balik. Ini buat yang baru-baru itu uangnya lagi kena cincang pasar itu, masuk buy nanti dia turun, masuk sell dia naik turun.
habis kita dibuatnya. Tapi kalau gini nih lagi ada satu peluang bagus gitu. Jadi kalau menurut saya kalau bisa kalau mau mulai ini saatnya nih, start now nih. Ini kebetulannya momentumnya lagi bagus. Dengan The Fed yang bilang kami akan naikin suku bunga di tahun 2023. Jadi masih lama, sekarang baru 2021, masih ada 2 tahun lagi. Ini inflasi dia naik. Inflasi dia udah keburu naik gitu. Berarti dia udah keburu naik. Dia udah bilang naikin suku bunganya baru 2023. Dan mereka konsisten. Karena kalau The Fed, Bank Sentral Amerika, kalau dia itu selalu bikin rencana kerjanya dari tahun 1 atau 2 tahun ke depan. Jadi ini masih konsisten, sehingga kalau suku bunga lagi di bawah, kan nggak menarik kita pegang deposito kalau mengamankan aset. Dapatnya dikit, imbal hasilnya dikit. Maka pilihannya ya kembali ke emas. Jadi saya nanti mungkin kami tinggal mencari di mana saya mau masuk. Termasuk juga emas fisik sekarang. Ini kayaknya demand-nya akan jadi berlebihan nanti ke beberapa waktu ke depan. Kayaknya aset-aset kayak gitu tuh jadi menarik. Jadi kita batasi, kita cuma lihat yang 3 pair ini aja. Yang satunya euro lihat dari tadi malam nih, gara-gara rilis data inflasinya Amerika, dia juga berdampak karena dolar jadi lemah. Ya inflasi kan turunnya nilai uang, jadi dan itu bulan Amerika, jadi ambil inflasi yang tinggi, uangnya jadi turun, dan ini euro jadi lebih kuat dibandingkan dolar. Yang diam aja yang tadi malam agak tenang tuh cuma pound sterling aja yang nggak terlalu respon, tapi hari ini dia merespon data semalam. Akhirnya dia respon juga. Saya lagi cari ide nih. Saya lagi cari ide mau masuk di mana gitu. Kebetulan ini hari ini udah memang nggak ada data ya. Kalau ada data tuh rada enak gitu. Kalau pas ada jadwal data rilis di forex ini uniknya begitu Pak. Jadi kalau di trading itu salah, bukan ini. Dia itu rapi gitu, di tiap harinya tuh ada jadwal data rilis. Nah, saat ada rilis data, harga itu biasanya lebih volatile di saat itu biasanya momentum trading yang paling bagus adanya di situ. Kalau malam ini, hari ini kebetulan jam segini udah tinggal yang industrial production-nya Eropa, dan prediksinya sih buruk ya, produksi sektor industrinya diprediksi menurun 1,2%. Cuma yang ini enggak, data ini biasanya sih nggak terlalu respon. Biasanya yang kita cari itu yang high impact seperti ini nih. High impact tadi pagi ada di jam 9 ada di New Zealand. New Zealand juga kan suku bunganya lagi-lagi pertahankan 0,25% ini yang dampaknya juga tadi pagi goldnya langsung terbang tinggi dia. Nah malam ini tinggal si chairman-nya The Fed, si Powell, dia akan speak yang ditunggu nanti. Lagi-lagi Pak, mungkin kalau dia kembali bilang suku bunga akan diubah, wah itu goldnya terbang. Itu jam 11 malam. Jadi kalau kita mau trading pakai data, kita bisa siap-siap nanti jam 11. Mulai jam 9 sampai jam 11 malam. Kalau nggak itu ya pakai ini aja nih, pakai teknikal. Tapi dia biasanya agak slow di jam ini. Ya, semoga aja ada. Kita kalau trading kita ngikutin arah aja. Sebenarnya kita ngikutin prinsip, kalau prinsip trading saya itu kayak naik bus gitu. Busnya lewat, kita ngompat. Tapi nggak pakai halte bus Pak. Kalau pakai halte bus bisa diam dulu, lewat. Gitu. Kalau ini nggak, dia lewat kita masuk. Jadi pasar dia mulai kencang, gini baru kita ngompat. Pak, ini grafiknya berapa jenis produk ini? Ya. Berapa jenis produk grafiknya maksudnya? Ini kan grafiknya. Ya, betul Pak. Nah, itu kan ada yang hitam, ada oh ya, oke. Maksudnya gimana gitu ya Pak ya? Maksud saya tuh
berapa, apakah 3 mata uang atau apa? Oh ya, ini grafiknya untuk mata uangnya euro USD, euro terhadap dolar. Yang ini sekarang kita lihat, yang lagi kita lihat. Yang warnanya hitam itu dia kasih tahu kalau harga lagi bergerak turun. Yang warnanya putih ini harga lagi bergerak naik. Anak ke atas tuh. Nah, ini ada ke atasnya lagi bergerak naik. Yang harga hitam, yang warna hitam ini informasi kalau si seller atau penjual lebih dominan dibandingkan si buyernya. Di pasar lagi lebih banyak sellernya. Sementara yang lagi putih begini, ini buyernya yang jauh lebih banyak. Nah, kemudian dia juga ada kayak gini, kayak antena gitu ya Pak ya. Ini kita sebutnya sebagai shadow high, harga tinggi gitu Pak. Harga tinggi yang pernah tercapai itu di time frame ini adalah ini. Di sini dia kasih tanda. Ini juga kasih informasi kalau itu orang itu kan suka kan pedagangnya ini pelaku pasarnya manusia. Kadang-kadang kita tuh punya feel ini ketinggian gitu. Nah, dia kasih tahu di sini loh harganya ketinggian. Di sini harganya kerendahan. Jadi begitu sampai harga ini dia udah penasaran dan dia nggak mau turun lagi. Dia naik sampai di sini. Jadi kalau kita mau kejar mungkin kita bisa ambil posisi buy nanti di sini. Iya, terakhir saat ini. Iya, ini lagi yang lagi jalan sekarang. Kebetulan yang lagi rame adalah si bayarnya yang lagi dominan ya. Saya mau ikutan. Jadi mungkin nanti, ya saya nanti mungkin menit 34 saya mau risikokan untuk ambil posisi di euro ya. Pakai lot kecil aja 0,1. Menitnya mesti saya rasa saya masuknya menit 34. Jadi cuma ada 2 lambang ya Pak? Iya Pak. Iya. Naik atau turun. Kalau yang hitam itu ekstrim gitu. Dia nggak ekstrim Pak. Dia cuma bilang dia lagi turun. Harga lagi turun. Sementara yang putih harga lagi naik. Karena kan ada yang separuh hitam. Ya. Ada yang pendek, ada yang panjang gitu Pak. Iya. Ini dia mau manjang ya Pak. Saya ambil dulu. Nah ini saya udah ambil posisi buy. Saya berharap kemudian harganya harus terus naik. Kalau mau ikut silakan. Terus saya ambil resikonya nggak usah banyak lah ya. Saya mungkin pakai risiko cuma $18 aja gitu. Jadi cuma pendek gitu, nggak besar. Lotnya diatur pakai kecil dulu. Terus hitung goal itu gimana? Misalnya kan diperkirakan akan naik sampai berapa Pak? Ya sampai 1.700, 1.800. 1.800 tuh. Jadi forecastnya bisa tahu rupiah gitu. Ya, jadi kalau sekarang kan goalnya lagi di harga Kalau sekarang goalnya lagi berada di harga kan lagi di 740. Ini masih saya masih minus. Jadi 800-an Pak ya. Kalau rupiahnya Pak, rupiahnya lagi 800.000. Itu sama dengan kita kalau ngitung itu Bapak mesti mengkonversi dari harga ini